Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya Kode Foundation. Selamat malam. Apa kabar teman-teman? Semoga kabarnya baik semua ya. Oke, jadi di video eh, kali ini kita akan membahas mengenai settingan project yang ada di kode editorku gitu. Kayak misalnya settingannya tuh kayak gimana sih gitu, VS Code-nya, terus extension yang aku install tuh apa aja gitu, terutama untuk project Flutter ya, untuk mobile development gitu. Nah, ini aku akan sharing mengenai hal-hal tersebut, dua itu, extension sama yang satunya lagi settingan ya. Nah, nanti aku akan share secara gamblang gitu, apa aja sih yang settingan yang penting banget di VS Code-ku. Kemudian apa aja extension yang aku perluin gitu untuk ngedevelop sebuah aplikasi Flutter gitu. Oke, mula-mula kita masuk ke bagian setting dulu ya. Caranya mudah, tinggal kontrol koma aja, kontrol plus koma gitu. Jadi dia akan muncul ini tab baru setting gitu. Atau kalau misalnya mau manual ya di pojok kiri ini, kemudian klik setting gitu, pojok kiri bawah. Oke, mula-mula kita akan membahas mengenai font size ya. Jadi untuk font size di sini saya pakainya 17 ya. Menurutku ini nggak kecil, nggak gede juga sih, ya standar sih. Oh ya, buat teman-teman kalau misalnya eh, teman-teman punya preferensi sendiri juga nggak masalah ya. Teman-teman nggak harus mengikuti plug ketiplek settingan dan ya settingan yang aku punya, kayak misalnya teman-teman punya setapan sendiri nih atau preferensi sendiri ya, monggo nggak apa-apa. Jadi di sini ya aku cuman kasih apa istilahnya kayak preferensi dari sudut pandangku gitu ya, mengenai apa settingan kode editor aku gitu. Untuk font size aku pakai yang 17 ya, jadi aku rasa ya not bad lah, nggak terlalu gede nggak terlalu kecil juga gitu, karena kan aku entah kenapa akhir-akhir ini aku agak susah sih ngeliat tulisan-tulisannya agak kecil gitu. Mungkin aku lebih nyaman yang agak tebal terus agak sedang gitu loh, agak 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 lumayan gede gitu. Oke, nah selanjutnya eh oh ya, mungkin aku langsung sharing aja ya JSON aku aja. Oke, ini adalah JSON yang aku punya. Ya, ini JSON pad kayak apa ya, aku setting segala macam di kode editorku gitu. Biar lebih gampang lagi. Untuk icon aku pakainya icon VS Code icon. Cuman ini extension ya. Nanti aku bahas di part yang extension nanti part kedua. Nah, untuk font family ini aku nggak install dua dua font baru dari luar ya. Pertama ada ViraCode sama JetBrains Mono. Nah, untuk ViraCode sih aku suka banget ya untuk ViraCode, karena ya dari namanya gitu, ViraCode gitu ya, coding banget gitu ya gak sih. Nah, jadi aku nyamannya pakai ViraCode gitu. Cuman kalau misalnya aku bosen ya aku pakainya JetBrains Mono. Nah, JetBrains Mono ini nggak kalah bagus, teman-teman bisa cari aja di Google JetBrains Mono, terus teman-teman install font ini gitu. Ini juga sama bagusnya gitu untuk project development aplikasi kita gitu. Untuk font weight-nya aku kasih 560 karena aku lebih suka yang agak tebel gitu ya kan. Ini kayak agak tebel gitu, kayak ya sedang lah kayak gitu. Playstyle-nya orang-orang kan beda-beda gitu. Kalau aku 560. Nah, untuk Java aku pakai JDK 18. Teman-teman bebas mau pakai yang berapa ya. Ada yang Java 17, ada yang Java 8 masihan, atau yang lain segala macam gitu. Kalau aku sih pakainya Java 18, baik di projectku di perusahaan atau di mandiri ya. Project aku mandiri itu ya tetap pakainya yang Java 18 gitu. Nah, kemudian nah ini untuk terminal integrated ya. Terminal integrated aku pakainya yang bold font weight-nya. Kemudian eh fontnya tetap tetap Viraco ya, tetap Viraco.
ya biar kelihatan enak aja gitu. Nah, ini aku kasih unjuk. Ini sebenarnya ya udah Viracode sih ya, udah bisa dilihat gitu. Ini kalau misalnya aku misalnya ketik nih main version ini, aku cuman mau nunjukin aja sih itu. Nah, ini udah apa Viracode banget lah ya, udah ke setting jadi Viracode gitu. Selanjutnya editor font size 17 seperti yang aku singgung tadi di awal. Terus untuk temanya aku pakainya One Dark Pro yang mix, karena menurutku ini ya nggak terlalu gelap, nggak terlalu terang juga sih, kayak ya sedang lah kayak gitu. Terus kalau misalnya aku bawa ke outdoor gitu, teksnya tulisannya dan interface-nya itu masih kelihatan lah dari kode editorku, dari VS Code-nya gitu. Kalau misalnya aku pakai OneDark Pro yang mix kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman ada preferensi yang lain juga boleh. Nah, untuk jadi soalnya ada better comment. Nah, ini extension yang penting juga. Nanti aku kasih penjelasan juga mengenai extension ini. Kemudian aku ada apa lagi ya? Nah, ini nih background. Nah, jadi untuk si background ya, ini kan teman-teman pasti ada yang nanya nih, di backgroundnya ini kok bisa diubah-ubah nih ya, kayak ada bisa di custom gitu. Kalau bawaannya warnanya polosan tuh ya, polos, warna biru gelap polos atau hitam hitam polos lah kayak gitu. Nah, ini aku install yang namanya extension background, nanti aku bakal jelasin. Di sini aku nge-get image-nya itu dari internet aja gitu. Sebenarnya bisa sih kalau dari local directory gitu. Jadi teman-teman tinggal masukin aja apa petnya itu di mana gitu ya. Kayak inilah contohnya. Nah, ini juga bisa disetting untuk opacity-nya. Jadi background-nya bisa disetting gitu. Berapa sih opacity-nya gitu. Itu juga bisa. Nah, itu mengenai settingan JSON. Terus ini nih, misalnya teman-teman tanya nih, oh ini kok ada garis putih-putihnya nih. Nah, ini juga di setting ya. Setauku bawaan kalau misalnya teman-teman baru banget nge-install si Flutter, kemudian teman-teman ngoding pertama kali ya di VS Code Project Flutter, kayaknya nggak muncul nih yang putih-putih ini. Nah, garis putih-putih ini mengindikasi bahwa setiap properti atau widget yang kita pakai gitu. Nah, di dalam misalnya nih di dalam children tuh ada widget apa aja. Nah, nanti garis-garis putihnya itu akan menghubungkan gitu. Terus di dalam widget tuh ada child apa kayak gitu. Nah, itu muncul si garis putihnya. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk si developernya atau kitanya itu jauh lebih mudah gitu membaca kode gitu. Terutama kode-kode dari orang lain. Kan nanti teman-teman kalau misalnya kerja di perusahaan ya, nggak mungkin atau jarang banget teman-teman itu ngoding sendirian gitu. Pasti ngodingnya bareng teman-teman atau rekan kerja teman-teman gitu. Nah, ini garis putih ini sangat ngebantu lah kayak gitu untuk ngebaca apa kode program yang udah kita buat gitu. Sebenarnya nggak cuman kayak kode program yang dibuat oleh rekan atau teman dari kalian, tapi bisa juga dari kode-kode yang kalian buat sendiri gitu. Kayak misalnya lebih mudah aja dan lebih enak untuk di maintenance gitu untuk hal tersebut. Nah, untuk memunculkan garis putih ini gampang, kita masuk ke setting, kemudian kita ketik yang namanya Flutter UI. Nah, nanti akan muncul yang namanya Review Flutter UI Guide sama Preview Flutter UI Guide Custom Tracking. Nah, dua checkbox ini teman-teman aktifin aja ya. Kalau udah di save, kemudian masuk ke halaman projectnya, nanti akan muncul garis putih ini. Nah, ini karena aku pakai project yang kemarin, jadinya garis putihnya nggak terlalu kelihatan ya, karena kode programnya masih dikit. Kalau misalnya baris dari kode programnya tidak banyak, nah nanti garis putihnya bakal kelihatan lebih banyak ya, bakal lebih kelihatan lah intinya kayak gitu. Kayak misalnya 500 baris, 1000 baris, 300 baris itu udah kelihatan banget gitu. Apalagi di dalam satu file itu udah
menampung banyak child, kemudian properti, banyak properti maksudnya, kemudian banyak widget kayak gitu. Nah itu nanti garis putihnya bakal muncul gitu. Ya ini untuk memperbantu aja gitu. Nah ini aku mau coba ngerunning emulator. Nih aku kasih unjuk yang format on save gitu ya. Jadi format on save ini sangat berguna buat teman-teman itu apa ya, kode programnya itu berantakan tapi malas untuk ngebenerin satu persatu gitu ya. Kayak contohnya seperti ini nih. Misal di sini aku enter enter enter, di sini aku enter enter, ini aku enter juga ini, kemudian ini dan juga ini. Nah ini kan berantakan nih, ini berantakan. Dan kalau misalnya aku ubah satu-satu kan agak kelamaan tuh, aku harus ngilangin spacingnya, aku ngilangin baris-baris kosongnya segala macem kayak gitu. Nah ada cara cepat supaya teman-teman itu nggak perlu repot-repot untuk apa namanya, ngebenerin manual ya satu persatu gitu. Ada yang namanya di setting, kita masuk setting lagi ya, kemudian ketik eh, format sorry format onset onset. Nah yang ini nih, sorry, format onset ya, yang ini ya, ini ada namanya format onset yang editor. Nah ini teman-teman jangan lupa untuk checkboxnya diaktifin ya, di bagian ini. Nah maksudnya apa, maksudnya itu yaitu tadi biar kita lebih gampang lagi untuk melakukan refaktor secara auto lah ibaratnya kayak gitu. Karena kan misal banyak banget nih file-file kode program di banyak file yang apa nah istilahnya kayak dirty atau spaghetti gitu ya. Nah kita bisa lakukan format on save ya dari settingan yang ini supaya kode programnya itu lebih gampang untuk dibaca, lebih rapih lah kayak gitu. Ini aku coba lihat. Tapi dengan catatan ini eh, teman-teman nge-save-nya kalau projectnya udah jalan ya. Setahuku kalau misalnya emulatornya, sorry, projectnya itu belum jalan, setahuku sih format on save tuh belum bekerja kayak gitu ya. Nah ini aku jalanin dulu untuk si projectnya yang kemarin, yang tentang project Flutter pertamaku. Nah ini aku coba save. Nah dia akan auto rapih ya, hanya modal satu klik yaitu Ctrl plus S ya, Ctrl save, nanti dia bakal auto rapi kayak gitu ya. Itu mengenai apa, implementasi dari onsave yang ada di setting kayak gitu. Nah itu untuk setting-setting yang aku punya sebenarnya sih nggak cukup, nggak terlalu banyak ya, nggak terlalu kayak harus ini nih, harus itu nih gitu ya. Settinganku sih ya cukup sederhana gitu, cuman ala kadarnya. Yang penting menurutku sih nyaman dan ngebuat aku lebih produktif lagi untuk ngoding gitu, untuk mengerjakan proyek kayak gitu ya. Nah ini mengenai si settinganku. Nah lanjut kita masuk ke pembahasan kedua mengenai extension. Jadi ada banyak extension yang aku rekomendasiin ke teman-teman. Nah nanti aku bakal, ya kurang lebih ada 5 atau 6 lah extension gitu ya. Cuman aku nggak tulis sih, aku nggak tulis ada berapa extension. Intinya ya aku akan sharing aja kalau misalnya aku lihat ada yang sekira aku itu layak untuk teman-teman coba kayak gitu. Mungkin dimulai dari bracket ya. Ini kan kalau misalnya teman-teman lihat nih, center ya, ini kan aku klik si apa itu namanya, tanda kurungnya ya, tanda kurungnya. Nah ini dia kan menghubungkan dengan tanda kurung atau tutup kurung yang
dia punya gitu. Misalnya center nih ya kan, aku ngeklik scaffold nih ya, ini kan ada titik titik lagi, ada buka kurung ya, aku klik, nah dia akan masuk ke sini nih. Oh ternyata si tutup kurungnya itu ada di sebelah sini gitu, karena kan ini ada garis ya, ada garis warna ungu, garisnya sih beda-beda ya, ada biru, ada kuning, segala macam gitu ya. Cuma ini sebagai indikasi aja, oh ternyata tutupnya yang ini loh gitu. Nah ini lebih memudahkan juga sih. Namanya itu adalah, sebenarnya udah banyak sih, ada bracket, rainbow bracket segala macam, cuman pada deprecated, jadi aku kasih yang masih belum deprecated. Nah ini bracket pair color DLW ini bisa dipakai untuk mewujudkan si apa namanya, si apa, garisnya ini gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau coba yang dua ini yang udah deprecated nih juga nggak masalah sih. Setauku ya juga masih bisa kok kayak gitu yang deprecated ini. Walaupun ada deprecated ya extensionnya. Oke, itu mengenai bracket. Lanjut ke background. Nah, background ini aku gunain untuk ya itu tadi, kayak nampilin si atau ke custom si background yang aku punya gitu di project Flutter gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, aku menggunakan si extension background. Nah, ini nama extensionnya. Nanti teman-teman tinggal atur aja di setting.json ya, di bagian JSON-nya nih. Setting.json. Nah, kemudian ada ini juga better comment. Nah, better comment ini kayak ibaratnya tuh dia bisa ngasih warna gitu, warna dan kayak semacam ya bagiku warning sih gitu ya. Kayak misalnya nih warna merah mengindikasi bahwa kode yang dikasih komen itu sifatnya adalah important ya, kayak penting gitu. Kalau misalnya biru apa gitu, merah important, kuning apa kayak gitu, hijau apa. Nah ini bisa dibikin standar juga sih di perusahaan teman-teman, atau pas teman-teman nge-coding proyek mandiri teman-teman itu juga bisa gitu. Cuman saranku ya, meskipun kita dipermudah mengenai better comment ini, saranku sih teman-teman apa ya, jangan terlalu banyak komen lah di file-file codingan teman-teman gitu, karena kan nanti bakal kelihatannya kayak aneh gitu nggak sih, kayak kotor aja gitu karena banyak komennya gitu. Karena kalau misalnya teman-teman banyak menggunakan komen, berarti teman-teman itu tandanya belum paham mengenai apa yang teman-teman tulis ya, atau yang teman-teman coding gitu. Kayak teman-teman masih belum paham lah kalau misalnya kebanyakan si komen, menurutku ya kayak gitu. Jadi ya pakai komen seala kadarnya aja, nggak usah terlalu banyak gitu. Kemudian ada dua extension block. Nah ini gunanya adalah, kan aku sehari-hari nge-project itu kan pakainya block ya, pakai blok, jadinya aku perlu si extension bloknya ini. Cuman setauku ini nggak wajib sih, cuma ini kayak mempercepat aku aja gitu. Karena kan coba gue lihat, karena buat teman-teman yang pakai blok mesti ngerasain kan kayak bikin folder namanya blok, kemudian di dalamnya kita bikin tiga file ya, tiga file. Yang pertama ada blok, kedua adalah eh, si block state-nya, kemudian si block event-nya, kayak gitu kan kelamaan. Alangkah lebih baik kalau misalnya aku menggunakan extension ini nih, block extended sama block. Jadi ya kurang lebih seperti yang di video ini gitu, counter ya, nama blocknya, kemudian kita lihat di sini ada udah dibuatin semuanya, event segala macem kayak gitu ya. Ada selain block kayak qubit juga ada kayak gitu ya. Itu mengenai extension block. Lanjut kita masuk ke extension berikutnya. Nah ini Dart ya, Dart juga Flutter. Nah ini penting sih ya, penting banget. Setahu gue kalau misalnya teman-teman belum install kedua extension ini, belum bisa ngerunning project gitu ya. Oke, selanjutnya ada, nah ini error range. Terkadang kita tuh kan apa ya, pas error tuh kita nggak tahu gitu loh pesan errornya tuh apa ya kan. Maksudku kayak nggak terlalu spesifik gitu loh, nggak pas. Bener-bener kita ngoding, oh
ketemu nih ada tulisan merah error message-nya gitu. Nah, gunanya error lens itu untuk ngasih solusi itu gitu. Contohnya seperti ini nih. Dia kurang tutup kurung. Nah, nanti dia akan menampilkan expected gitu ya di sini. Nah, misal aku coba di sini nih. Aku bikin error. Nah, itu bakal muncul kayak ini nih, the argument type can be assignment to parameter type widget expected to find koma segala macam itu find semicolon expected and identifier gitu. Jadi langsung kelihatan gitu tulisannya dan apa pengertian mengenai error message-nya. Dan kalau kita hints atau hint, nanti dia akan muncul teks-teks mengenai apa ya si errornya tuh apa aja, errornya tuh ngapain sih sebenarnya, penjelasan segala macam kayak gitu. Itu mengenai si error lens. Lanjut, ini ada flutter color. Nah, flutter color ini juga penting kalau misalnya kita mau nge-preview si color yang udah kita deklarasikan. Contoh, misal di sini aku punya si baris kode nomor 20 ini color green. Nah, inilah yang dimaksud dengan flutter color. Ya, dia bisa nge-preview gitu di samping sini. Ya, kalau misalnya di sini aku ubah jadi red, nah dia akan berubah menjadi warna merah. Nih, ya di sebelah sini ada warna merahnya. Nah, sebelah sini juga ada warna yang kita ketik value-nya apa gitu. Kalau misalnya di sini aku ubah jadi blue, sorry, blue, ini agak nge-lag laptopnya. Oke, nah dia akan berubah menjadi warna biru kayak gitu. Jadi ini sangat membantu banget sih mengenai watercolor. Oke, selanjutnya mungkin ya sebenarnya yang terpenting adalah extension yang aku sebutkan tadi sih. Ya kalau misalnya teman-teman udah install ya bagus lah kayak gitu, lebih lebih menghemat energi dan waktu teman-teman gitu untuk ngoding Flutter. Selanjutnya ada IntelliJ Code, IntelliJ API, User Example. Nah ini juga penting biar ya teman-teman nggak perlu repot lah ya ngetik satu persatu gitu ya, dari teks ke teks ya, dari huruf ke huruf, angka ke angka gitu ya. Alangkah lebih baik kalau misalnya kita install IntelliJ Code. Jadi kayak kita ngetik beberapa aja, misal kayak gini, nah dia akan muncul nih saran-saran ini nih ya, saran-saran ini bakal muncul kayak gitu. Oke, selanjutnya ada apa lagi ya, Monokai ini sejenis kayak tema VS Code, cuman aku jarang pakai, lebih sering pakai yang One Dark Pro. Dan kita cek apa lagi. Nah ini juga Paspec Assist. Nah ini sangat penting banget. Terkadang kan kita teman-teman install aplikasi, aplikasi lagi, package ya, package dari PubDev gitu ya, PubDev. Nah teman-teman tinggal install aja PubSpec Assist ya. Nah nanti teman-teman tinggal klik Ctrl Shift P. Nah cari yang namanya PubSpec Assist, PubSpec Assist yang ini nih, yang atas, klik aja. Nah nanti teman-teman tinggal tambahin si apa namanya package yang mau teman-teman daftarin gitu. Karena kan kelamaan tuh kalau misalnya teman-teman tinggal copy kemudian jalanin di Paspec YAML segala macam, kayak buka-buka banyak file, buka-buka tab ya. Alangkah lebih baik kayak gini aja. Jadi misal aku mau install package Google Phone gitu, aku tinggal ketik aja Google Phone di sini. Oke, tunggu aja. Nah ini udah keinstall ya, udah keinstall di sini Google Fonts, versinya versi yang terbaru, menyesuaikan dari PubSpec, pub.dev nya kayak gitu. Nah ini udah langsung ke jalan, udah langsung ke save juga kayak gitu, udah langsung di get juga kok. Oke, itu mengenai Paspec yang Paspec Assist ya, ini untuk mempercepat aja sih proses apa penarikan package dari pub.dev ke project kita gitu tanpa harus kita ngetik manual. Oke,
Selanjutnya ada extension apa lagi? Oke, aku rasa sih itulah extension yang sering aku pakai, yang intinya tuh harus aku pakai, aku nggak bisa lepas dari extension itu karena ya bukan nggak bisa lepas ya, kalau misalnya ada teknologi extension yang lebih baik ya aku pasti bakal pakai gitu. Untuk sementara sih ini mengenai extension yang aku pakai supaya aku lebih ngebut lagi ngedevelop aplikasi mobile kayak gitu ya. Eh, itu saja sih pembahasan mengenai materi kali ini. Eh, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai selesai. Semoga ilmunya bermanfaat. Eh, saya cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa.